Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Ersmun Arif dari Forum Wah, News Network. Saat ini pasti mayoritas perhatian publik di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, saya kira di dalam dan luar negeri itu terfokus kepada gedung Mahkamah Konstitusi saat ini karena sedang berlangsung proses sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh paslon 01 dan 03. Ini tim hukumnya. Nah, pada saat yang bersamaan kemudian ada eh, 303 orang ini kalangan akademisi dan masyarakat sipil terdiri dari beberapa guru besar, kemudian dosen dari berbagai perguruan tinggi itu menyatakan menjadi amicus curiae. Ini apa ya, sahabat pengadilan gitu. Nah, mari kita ajak Anda berbincang dengan salah satu aktivisnya, yakni Bung Ubaidillah Badrun dari Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum, Kang Ubed. Waalaikumsalam Mas Hersu. Yes. Kemarin Anda bersama dengan Ibu Profesor Profesor Sulistiawati Irianto ya dari UI ya yang menyerahkan Betul, betul. itu namanya. Ini 303 orang atau sebenarnya jumlahnya udah bertambah hari ini, Kang Ubed? Kalau yang japri ke saya masih banyak yang apa ingin join sebetulnya, Hmm. tapi Hmm. karena waktu kemarin itu sehingga kami kemudian harus melangkah lebih dulu. Jadi banyak Hmm. yang japri ke saya, kenapa saya tidak dimasukkan? Jadi banyak sebetulnya yang masih ingin bergabung di dalam eh, apa amicus curiae itu untuk Hmm. sama-sama menjadi sahabat pengadilan di Mahkamah Konstitusi Hmm. agar eh, anggota atau hakim Mahkamah Konstitusi itu kemudian memberikan pertimbangan yang adil. Hmm. Hmm. Ini jadi semangat ini prinsipnya apa sih? Ini memang ada beberapa kali kita dengar ini namanya amicus curiae ini, tapi mungkin banyak publik yang tidak cukup paham. Apa sih semangatnya dengan menjadi amicus curiae ini dan sebenarnya apa yang bisa dilakukan kita dengan menjadi sahabat pengadilan itu? Jadi sebetulnya kita para akademisi, para guru besar dan masyarakat sipil Hmm. itu kan berkandidasi itu bukan karena menjelang pemilu atau setelah pemilu sebetulnya. Hmm. Konsolidasi diskusi yang sangat intensif tentang bagaimana menyelamatkan Republik ini sudah lama. Hmm. Terutama intensitas itu makin tinggi sejak 2019, Hmm. ketika eh, parlemen sama eksekutif mau mengesahkan revisi Undang-Undang KPK. Waktu itu ada aksi reformasi di korupsi dan itu kan keterlibatan mahasiswa sangat masif. Nah, kami membaca sejak saat itu sebetulnya situasi demokrasi kita memburuk, kemudian kekuasaan tidak lagi menjalankan prinsip-prinsip demokrasi yang benar, parlemen tidak lagi mendengarkan partisipasi yang bermakna dari publik atau tidak ada meaningful participation itu. Dari situasi itulah kemudian kami para akademisi berjaga-jaga sebetulnya sejak 5 tahun lalu itu untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang demokrasinya makin memburuk. Dan ternyata kemudian terbukti ketika 2020 Undang-Undang Omnibus Law eh, dengan sangat sepihak kemudian diputuskan oleh oleh Presiden melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang, lalu kemudian diundangkan. Padahal waktu itu juga kemudian ditolak oleh publik dengan sangat masif, tapi dipaksa kemudian diundangkan dan seterusnya. Puncaknya kemudian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 itu yang kemudian membuat kami berpikir bahwa ini negara sudah keterlaluan, Hmm. sudah kebablasan, Hmm. sudah berlebihan. Makanya kemudian kami sangat tinggi intensitasnya sejak kemudian putusan Mahkamah Konstitusi itu dikeluarkan yang nomor 90 itu. Ya. Jadi sebenarnya jauh-jauh hari sebelum pemilu. Hmm. Nah, maka kemudian kami melakukan konsolidasi dengan banyak kampus, diskusinya sangat intensif di seluruh Indonesia, kampus-kampus yang berjejaring melakukan diskusi dan akhirnya kita kemudian mengambil sikap untuk seluruh kampus menyatakan seruan, itu hampir ratusan kampus sebetulnya, Hmm. baik yang negeri maupun swasta, yang menyatakan sikap yang sama agar pemilu dijalankan secara tidak hanya langsung umum bebas rahasia, tetapi juga jujur dan adil. Itu kan sebelum pemilu. Hmm. Setelah pemilu, kita melihat ada praktek pemilu yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 sebetulnya. Baik dari proses awal sampai pelaksanaan pemungutan suara, misalnya.
kan di dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 itu disebutkan bahwa pemilu harus dilaksanakan dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ya. Bahwa narasi itu atau pasal itu bukan sekedar asas normatif, Hmm. tapi itu adalah amanat konstitusi yang harus dijalankan oleh KPU. Hmm. Bukan hanya sekedar langsung, umum, bebas, rahasia, tapi jujur dan adil juga harus dilaksanakan oleh KPU dan penyelenggara stakeholder yang lain. Ada Bawaslu di situ, ada DKPP dan seterusnya. Nah, kami kemudian mencermati bahwa pasal 22E Undang-Undang 45 ini tidak dijalankan dengan benar. Sejak awal proses eh, pemilu dari pendaftaran yang kemudian melanggar eh, peraturan KPU itu sendiri begitu, yang tahun 2023 masih ingat ketika tanggal 25 Oktober ada pendaftaran capres cawapres Ya. yang paling terakhir. Hmm. Itu kan sebetulnya melanggar PKPU nomor Ya. 19 tahun 2023 itu. Hmm. Jadi kita melihat ini ada semacam ya pengabaian, termasuk juga mungkin bukan mungkin ada pelanggaran sangat substantif terhadap pasal 22E karena tidak menjalankan secara jujur dan adil itu sejak Ya. awal. Ya, dan Ketika bahkan putusan Mahkamah bahkan KPU-nya sesungguhnya kemudian diberi sanksi etik juga ya kan, keras dan Betul, terakhir. ternyata Ya. kemudian itu kan juga kemudian saya termasuk yang juga menjadi saksi fakta Hmm. ketika Ya. memperkarakan persoalan pendaftaran itu yang kemudian DKPP mengatakan bahwa ini terjadi pelanggaran etik. Hmm. Jadi proses awalnya melakukan pelanggaran etik berat dalam Ya. putusan nomor 90 di Mahkamah Konstitusi, Hmm. kemudian penyelenggaranya Hmm. juga melanggar etika berulang-ulang Hmm. dan terakhir oleh Bawaslu juga dikatakan melanggar administrasi Hmm. pelanggaran pemilu kan Hmm. yang disampaikan oleh Bawaslu. Jadi hampir tidak hanya sekali dua kali itu eh, Hmm. ketua KPU dan komisioner yang lainnya melanggar etika yang diputuskan oleh Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu itu. Hmm. Jadi menumpuk tuh pelanggaran etik moral undang-undang konstitusi pada penyelenggara pemilu dan stakeholder yang lain, Hmm. termasuk yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemilu kan sebetulnya presiden Ya. sebagai eksekutif. Hmm. Nah, kemudian pelanggaran secara proses kan kemudian dilaksanakan oleh KPU dan KPU-nya bermasalah. Hmm. Jadi kami melihat ini ada persoalan serius di mana amanat konstitusi pasal 22 itu telah dilanggar. Dan karena itu kemudian kita analisis lebih turunannya tuh dari mulai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya, dan itu kemudian ternyata melanggar etika berat dan kemudian tidak diindahkan di dalam proses-proses pemilu tahapan pemilu selanjutnya. Ya. Dan ini persoalan yang sangat serius. Kami mencermatinya dari perspektif misalnya teritori etika politik. Kita diskusi juga dengan Profesor Magni Suceno misalnya sebagai pakar yang pertama kali menulis buku etika politik di Indonesia dan seorang yang sangat spiritual sebetulnya, dan Hmm. beliau mengatakan ini sudah melampaui batas Hmm. apa yang terjadi dalam kekuasaan saat ini. Makanya kemudian termasuk melakukan seruan sebelum pemilu itu mengingatkan sebetulnya ternyata banyak yang diabaikan begitu, Hmm. terutama misalnya praktek jujur dan adil. Ya, kemudian karena seperti itu maka kami tidak diam meskipun pemilu sudah terjadi pemungutan suara tanggal 14 Februari itu, lalu kami bahkan punya suara akademisi bersama dengan masyarakat dan mahasiswa melakukan berbagai seruan di banyak titik kampus di Ya. Indonesia. Hmm. Termasuk waktu itu seruan Rawamangun, kemudian seruan Salemba, Hmm. dan sampai kami kemudian sekarang berikhtiar untuk menjadi amicus curiae itu dalam rangka agar kemudian keadilan atau praktek-praktek yang ada di dalam Mahkamah Konstitusi itu kita beri peluang untuk mengalami satu satu titik balik lah. Karena kan Hmm. kita tahu Mas Hersu, MK Hmm. ini kan menurut saya ini berada pada titik nadir citra yang sangat negatif Hmm. dari sejarah kekuasaan di Indonesia. Hmm. Kenapa? Karena praktek ketua Mahkamah Konstitusinya dinilai oleh MK kan sebagai melanggar etika berat. Nah, Ya. ini kan situasi yang terjadi semacam public distrust yang luar biasa.
betul. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi juga mengambil keputusan dalam perkara pemilihan umum ini salah atau tidak objektif, maka di situ akan makin membuat Mahkamah Konstitusi buruk. Bukan hanya di hadapan publik Indonesia, bahkan di mata dunia internasional. Ya. Jadi kami meyakini, karena kami kan basisnya ilmu pengetahuan nih Mas, Mhm, mhm. bahwa dalam tradisi ilmu pengetahuan kan yang kita pegang teguh adalah kebenaran objektif. Ya. Dengan apa otoritas keilmuan yang kita miliki, maka kita berharap apa yang kami tulis dalam amicus brief itu adalah kebenaran ilmiah. Nah, kami berharap antara kebenaran ilmu pengetahuan dengan kebenaran keadilan di Mahkamah Konstitusi itu bertemu. Mhm. Nah, disinilah pentingnya kami membawa 8 dokumen untuk 9 hakim MK itu, untuk 9, untuk 8, kan Mhm. jumlahnya 9, Mas. Yang Ya. satu kan nggak boleh terlibat dalam pengadilan Ya, karena ya, paman kan. ya, ya. Ya. Jadi kami kasih untuk yang 8, sisanya Hmm, untuk ada bidang humasnya dan lain-lain. hmm, Jadi ya kami lakukan itu sebagai ikhtiar agar kemudian 8 hakim Mahkamah Konstitusi itu menjalankan tugasnya dengan sangat jernih dan sangat hati-hati, hmm, dan mereka tentu harus mengambil keputusan sangat komprehensif, tidak hanya melihat perkara pemilu dalam urusan angka-angka, hmm. tetapi juga betul-betul ada analisis kualitatif dari seluruh proses pemilu itu. Nah, Ya. kalau sampai pada level yang sangat mendalam, saya Hmm, meyakini mestinya hakim Mahkamah Konstitusi akan mengambil keputusan penting hmm, hmm. pada Oke. hari-hari ke depan. Ya, oke. Pertanyaan saya ke apakah teman-teman ini atau para akademisi dan juga masyarakat sipil yang bergabung dalam sebagai amicus curiae di Mahkamah Konstitusi itu melihat bahwa satu-satunya harapan gitu sekarang itu untuk menjaga demokrasi kita itu di Mahkamah Konstitusi karena kelihatannya kita tidak bisa lagi berharap dengan DPR dalam proses angket gitu ya. Atau sebenarnya Anda juga sama. Ya ini nggak ada pilihan lain lagi, bahwa, yang harapan terakhir ya memang tinggal di Mahkamah Konstitusi dan kalau ini jebol, ya maka jebol semualah itu gitu. Ya, Mas. Jadi Mahkamah Konstitusi itu kan mahkamah tertinggi Mhm, untuk mengambil keputusan yang sangat penting menyangkut konstitusi, menyangkut bagaimana pelenggaraan undang-undang atau undang-undang dianalisis dengan keputusan-keputusan yang berdasarkan pada Undang Dasar 45. ya, Sebagai mahkamah yang sangat tinggi, yang terhormat, yang akan menentukan nasib lebih dari 204 juta rakyat Indonesia. Kan kalau di DPT, daftar pemilih ya, tetap kan 204 juta ya, kurang lebih. ya, mhm, Penduduk kita lebih dari itu kan. mhm, Nah, eh, nasib bangsa ini ditentukan oleh 8 hakim Mahkamah Konstitusi itu. mhm, Oleh karena itu, kami berharap bahwa Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan yang terbaik. Kalau kemudian satu-satunya harapan eh, di dalam menegakkan demokrasi yang berjalan secara jujur dan adil itu ada pada Mahkamah Konstitusi, lalu Mahkamah Konstitusi tidak mengambil keputusan yang tepat, saya khawatir masyarakat pada akhirnya kemudian semua ya komponen bangsa ini makin tidak percaya di semua lembaga mhm. pemerintahan. Apakah itu presiden, apakah itu DPR, apa itu Mahkamah Konstitusi. Jadi hampir seluruh bagian dari trust politika, kalau kita meminjam perspektifnya John Locke itu, ya kita para akademisi sampai geleng kepala ini eh, kalau di labeling itu rezim ini lengkap gitu Mhm, kekacauannya, mhm. ya kan. Apa itu? Kleptokrasi melekat pada mereka, Mmm, autokratik legalisme melekat pada mereka, kemudian new authoritarianism juga melekat pada mereka, new despotisme melekat pada mereka. Jadi hampir seluruh teritori yang mengkonstruksi politik secara buruk itu melekat pada kekuasaan hari ini. jadi Nah, kalau situasi ya ini, semua keburukan gitu bahasa mudanya semua keburukan melekat pada rezim saat ini gitu ya? iya dari teori ya Mas, Ya, kan teori itu kan membaca fenomena politik lalu ya, menghasilkan beberapa rumusan-rumusan teoritik mhm, yang itu maknanya buruk, mhm, misalnya kleptokrasi, mhm, negara yang isinya para maling itu melekat pada mhm, pemerintahan saat ini dengan mhm, indeks korupsi yang parah itu 34 itu. mhm, Kemudian misalnya eh, autokratik legalism itu kan terjadi dalam kasus
revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Omnibus Law, sampai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu. Itu autocratic legalism dan banyak sekali undang-undang yang lainnya. Kemudian eh, apa melekat juga pada kekuasaan ini, misalnya new despotism. Banyak kekuasaan kemudian ingin terus berkuasa demi dirinya dan keluarganya dan seterusnya. Lalu dinasti politik itu juga melekat pada mereka. Lalu kemudian Marxist bahwa pemerintah dijalankan dengan kepentingan kekuasaan, bukan negara hukum tapi negara kekuasaan. Itu juga melekat pada rezim saat ini. Ya, ya, Kemudian neo-authoritarianism dan seterusnya. Jadi keburukan-keburukan temuan dalam sejarah politik yang dibangun oleh para teoretisi itu melekat pada rezim ini. Jadi ngeri sebetulnya ini rezim, kalau siapa Profesor Sukidi menyebutnya sebagai Java Machiavellism, ya. ya, Uh, ya. jadi Mas ya, Machiavellisme Jawa gitu. ya, 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 Ya oke. itu kan melekat juga pada rezim. Jadi saya kira ini dasar. Ya, ya, Kalau kemudian hanya gara-gara satu orang, satu keluarga, politik kita menjadi sangat rusak begitu. ya, Makanya sebetulnya kita memilih jalan melakukan ini. Kalau ini ya, juga tidak diambil keputusan terbaik, saya sangat sedih sebagai akademisi dan mengkhawatirkan masa depan Indonesia. ya. Oke. Eh, Anda tadi menyerahkan ada 8 dokumen ya, yang kepada 8 orang Ya. hakim Mahkamah Konstitusi itu. Apakah isinya antaranya juga seperti itu, dan apakah ada kesamaan seperti yang diharapkan oleh eh, tim hukum dari paslon 01 dan 03, karena yang mereka menginginkan akan ada pemilu ulang dan diskualifikasi terhadap paslon 02 gitu. Kalau kita cermati di antara pandangan-pandangan akademis kami Hmm, hmm, yang ada dalam amicus brief itu, hmm, memang ada beberapa hal yang eh, cukup bersinggungan, tapi kita lebih substantif untuk menyelamatkan Indonesia, hmm, untuk menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan konstitusi. Di hmm, antara argumennya tadi di pasal 22E bahwa pemilu harus dilaksanakan selain langsung, umum, bebas, rahasia, juga jujur dan adil. Nah, jujur dan adil ini kan amanat konstitusi, itu ya, harus diturunkan dalam seluruh proses pemilu dari awal. hmm, Misalnya, apakah pendaftaran capres-cawapres itu memegang teguh jujur dan adil? hmm, Apakah prosesnya jujur dan adil? Apakah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu adil? hmm, Apakah tidak ada conflict of interest di situ? Jadi dari sana tuh prosesnya. Dan seterusnya, maka kalau dari argumen-argumen yang ada di dalam amicus brief, kita hmm, bisa melihat bahwa ternyata tafsir atau pemahaman KPU atau termasuk penerimaan pendaftaran KPU pada calon wakil presiden terutama itu terlihat sekali sebetulnya itu persoalan yang sangat serius. Artinya memungkinkan misalnya dengan argumen-argumen ilmiah yang dibangun oleh para profesor, akademisi, dan masyarakat sipil itu bisa kemudian memungkinkan ada diskualifikasi terhadap calon tertentu jika kemudian terbukti secara empirik di pengadilan itu, pengadilan di Mahkamah Konstitusi ini membuktikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran berat ya, terhadap konstitusi dalam proses itu. ya, Jadi bisa saja didiskualifikasi, Mas. oke. Apakah mungkin itu satu pasangan yang didiskualifikasi atau bisa saja misalnya salah satu cawapresnya saja yang didiskualifikasi. Ya, 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 oke. Karena kan begini, kalau bahasa mudahnya sebenarnya kan ini keburukan-keburukan semua itu tadi kan melekat pada rezim Jokowi, dan tentu saja kita merujuknya tentu pada Jokowi. Jadi mother of evil-nya itu ya Jokowi gitu ya, dan Gibran itu adalah wujud Iya, dari keburukan dari Jokowi itu gitu kan. ya. Kalau kemudian keputusan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa terjadi pelanggaran terhadap konstitusi Hmm, dari proses menjalankan undang-undang pemilu kan, hmm, jadi undang-undang pemilu misalnya tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka siapa yang paling bertanggung jawab? Ya ujungnya bisa ke presiden. hmm, Nah, putusan Mahkamah Konstitusi ini kalau kemudian bisa bersikap adil dan itu bisa menjadi rujukan bagi parlemen DPR untuk melanjutkan perkara ini. Misalnya termasuk hak angket. Bisa saja putusan hmm, Mahkamah Konstitusi yang nanti objektif misalnya menghasilkan keputusan bahwa pemilu tidak menjalankan amanat Undang-Undang 45 pasal 22E misalnya, hmm, maka pemilu atau salah satu calonnya atau di antara duanya misalnya itu bisa saja dibatalkan atau didiskualifikasi.
Ya. Lalu diusut siapa aktor utama dari proses pelanggaran pemilu yang tidak jujur dan adil ini. Hmm. Nah, itu keputusan Mahkamah Konstitusi bisa menjadi dasar dari DPR untuk melanjutkan hak angket misalnya. Hmm. Jadi Hmm. hak angket itu bukan hanya soal menelusuri satu persoalan, tapi banyak di situ. Ada persoalan bansos yang terjadi begitu luar biasa menjelang pemilu misalnya. Ada persoalan pengabaian terhadap pasal 22E dalam proses pelanggaran pemilu kan. Kan hak angket itulah hak untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang Hmm. yang sangat strategis. Apakah sentuh hak angket selanjutnya begitu. Ya. Nah, karena itu menurut saya putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat penting. Ya, oke. Saya membayangkan begini ya. Eh, Katakanlah kemudian ya, kemudian Mahkamah Konstitusi, anggota Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi itu punya keberanian, gitu ya, untuk mengambil keputusan yang seperti tentu diharapkan oleh tidak hanya tim hukum paslon 01 dan pas 03, tetapi juga harapan masyarakat dengan cara misalnya katakanlah melakukan pemilihan ulang, ya, pemilihan umum ulang. Tapi kan tetap saja bahwa itu yang akan menjadi penyelenggara ada pemerintahan sekarang. Dalam hal itu artinya masih ada tetap ajar Jokowi di situ. Gimana kita membayangkan? Padahal kan Iya. sejak awal kita ingat tentu sebelum pemilu berlangsung, pilpres berlangsung, pada waktu itu dalam perbincangan kita misalnya dengan Profesor Saiful Mujani yang kita kenal sebagai pendukungnya Pak Jokowi, yang dia menyatakan syaratnya untuk pilpres atau pemilu berintegritas ya pemilu tanpa Jokowi. Dan benar apa yang dikatakan ketika masih bersama dengan Jokowi ya memang seperti sekarang ancur-ancuran gitu. Jadi bagaimana Hmm. kan apakah Mahkamah Konstitusi punya kewenangan untuk melakukan itu? Ya, saya kira kalau pada akhirnya kemudian putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa ternyata pelanggaran pemilu ini tidak menjalankan pasal 22E Undang-Undang 45, maka itu kan pelanggaran. Nah, Hmm. proses ini mesti disambut oleh DPR untuk melanjutkan dalam ranah hak angket itu. Hmm, hmm, Dan hmm. itu kemudian bisa menuju pada proses impeachment sebetulnya. Kalau Ya, kemudian itu menjadi terbukti bahwa Jokowi menjadi aktor utama dari kekacauan pemilu ini misalnya. hmm. Jadi ya berpotensi besar sebetulnya Mas Hersu untuk menjadi bahan evaluasi mendasar dari praktek kekuasaan yang mengabaikan bahkan melanggar pasal 22E Undang-Undang 45 itu. Ya, oke. Tapi persoalannya kan ini belum kan partai-partai politik bahkan yang tadinya berada di 01 maupun 03 gitu udah mulai merapat ke paslon 02. Artinya kalau kita bicara soal hak angket itu kan berkaitan dengan 50% plus satu nantinya dalam mengambil keputusan begitu ya. Konfigurasinya sekarang ini tidak mungkin seperti itu. Tapi apakah kemudian Anda yakin bahwa dengan keputusan Mahkamah Konstitusi itu bisa mengubah peta perkubuan bah gitu di DPR itu nantinya? Kalau situasinya seperti itu kan kalkulasinya, mungkin proses hak angket akan berjalan eh, sampai pada level tertentu, sampai pada level paripurna itu Hmm. memungkinkan bisa masih jalan. Tapi Hmm. ketika paripurna DPR setelah melalui proses MK ya, Ya, kemudian di paripurna DPR itu harus dibawa ke Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, di situ problemnya karena putusan harus 2/3 dari seluruh anggota MPR. Jadi hmm. memang eh, kalkulasi hitung-hitungan suara di parlemen itu memang cukup berat untuk dilakukannya proses Ya, impeachment pada akhirnya. ya, Tetapi politik sangat memungkinkan berubah, Thomas. ya, Bisa ya, saja kan partai-partai yang ada bisa balik kanan memberikan ya, dukungan untuk ya, impeachment misalnya. ya. Itu kan kemungkinan. Jadi menurut saya ya kalau kemudian parlemen tidak mendengarkan suara para profesor, para guru besar, akademisi, masyarakat sipil, lalu berjalan sangat transaksional, eh, saya eh, khawatir justru akan menimbulkan semacam ketidakpuasan politik ya, atau mungkin public distrust yang sangat meluas terjadi di Indonesia Hmm. dan ini merusak generasi sebenarnya Mas. Hmm. Generasi baru itu berpikir pada akhirnya oh melanggar etika berat itu Ya, nggak apa-apa, ya, ya. oh korupsi itu nggak apa-apa, Hmm. ya kan, oh money politik itu nggak apa-apa, Hmm. oh pemilu nggak jujur nggak adil itu nggak apa-apa. Jadi Ya, sangat permisif dan ini generasi terburuk akan ya mereka ini yang berkuasa saat ini menurut saya
mempertontonkan satu praktek kekuasaan yang sangat buruk dan memberi contoh yang sangat buruk untuk generasi baru, generasi Z. Ya. Nah, di antara generasi Z ini Hmm. ada yang sangat marah dengan keadaan ini, Hmm. dan Hmm. itu yang saya khawatir. Ya. Kalau kemudian generasi Z yang sangat marah ini kemudian mereka mengekspresikan kemarahannya dengan caranya sendiri, Hmm. nah itu salah para penguasa, Ya, salah ya. anggota DPR tidak Ya. Jadi merespon aspirasi apa yang mereka Anda kan. bayangkan mengalami semacam radikalisme karena frustrasi dengan kondisi gitu ya? Ya, saya khawatir kalau kemudian Mahkamah Konstitusi tidak mengambil keputusan adil, kemudian DPR masih bisu, nggak mampu menangkap ruh dari kehendak rakyat itu, lalu Presiden dengan gayanya sangat semua aji mumpung dia gunakan, saya khawatir proses ada semacam ya mungkin radikalisasi di kalangan generasi Z akan muncul di arena publik ini. Dan itu Du- yang kemudian Dua kemungkinan eh, ya saya kira ya. ya. Apatisme yang kemudian Hmm. betul-betul akut gitu dan atau mengalami radikalisasi. Saya kira itu dua kutub ekstrim yang berbeda dan sangat mungkin terjadi kan ya. Ya, saya kira kemungkinan itu selalu ada. Eh, apakah generasi baru ini kemudian memilih jalan apa jalan yang mungkin saya sebut sebagai satu gerakan sosial besar, Mhm. atau justru juga mengalami frustasi yang lebih unkontrol lagi begitu dari Mhm. sekedar sebuah gerakan yang terorganisir. Nah, kalau Ya, itu yang terjadi ya, saya mengkhawatirkan tentang masa depan Republik ini. ya. Padahal sebenarnya justru kalau di Mahkamah Konstitusi itu bisa mengkanalisasi ya kemungkinan-kemungkinan terjadi selama kemudian Mahkamah Konstitusi berani bertindak dan bersedia mengakomodir aspirasi dari publik itu. Iya, kalau kemudian Mahkamah Konstitusi mampu mengakomodir pandangan-pandangan jernih dari para guru besar akademisi dan masyarakat sipil itu, setidaknya akan mengeliminir resistensi dari kelompok-kelompok ke generasi baru yang Mhm. kecewa dengan kekuasaan saat ini. Ya, Dan tidak hanya Mahkamah Konstitusi sebetulnya yang punya peran untuk menjadi kanal dari harapan publik itu, tapi juga DPR, Mas. ya, Itu ya, juga ya, harus ya. mampu menyerap aspirasi rakyat yang menjadi kanal dari generasi baru yang kecewa dengan keadaan. Nah, kalau dua lembaga itu berfungsi, saya kira situasi yang buruk itu bisa saja tidak terjadi. Ya, ya, Jadi Beb. itulah fungsinya sebetulnya bagaimana Tres Politika itu menjalankan fungsinya, baik Ya, parlemen maupun ya. eh, lembaga Eh, yudikatif. Yudikatif. Oke, tapi bacaan Anda ya, kita ngomongin Hmm. tentang Mahkamah Konstitusi sendiri hari ini seperti apa? Kalau peta yang ada yang saya tangkap dari 8 hakim Mahkamah Konstitusi, karena yang satu orang kan nggak boleh ikut Ya, mengadili perkara perselisihan ya, pemilu ya. ya. Dari Sekarang delapan sedang hakim berjuang Mahkamah, di PT UN kan sekarang ya. iya, iya. Mm-mm. Nah, dari 8 hakim Mahkamah Konstitusi itu, saya membacanya mungkin 5 di antaranya, atau Mm, setidaknya 4, itu mm, masih berpikir independen mm. dan akan bersikap adil, lebih adil dalam mengambil keputusan. Ya, Artinya memungkinkan apa yang kami sampaikan itu ditangkap dengan benar dan akan mengalami kemenangan. Kalau kita baca dari track record mereka ya, mhm, mhm, ada siapa di situ, ada Prof. Saldi Isro misalnya, mhm, mhm. Prof. Arif dan lain-lain ya. Ya, Saya kalkulasi ya sekitar 4 atau 5 Mas yang masih dalam pandangan saya memiliki kapasitas untuk bisa berpikir objektif dan bersikap adil. ya, Yang ya, lainnya sudah sangat ada juga sudah tidak lagi seperti itulah kira-kira ya. ya, ya, ya. Bahkan sebenarnya kalau kita membaca putusan MK nomor 90 itu kan ada dua orang hakim yang konkuring dan dua orang hakim yang dissenting kan begitu ya sesungguhnya juga ya. Jadi dari situ kita sebenarnya bisa Iya membaca. Mas, Ya, iya itu kan ada yang secara terang benderang ada dissenting opinion kan pada waktu ya, putusan nomor ya. 90 itu ada Hmm. dua, dan sebetulnya mayoritas itu setuju Ya, betul. agar calon presiden dan wakil presiden itu jika tidak berusia 40 tahun yang boleh nyalon capres dan Gubernur. cawapres itu adalah yang mantan gubernur. Betul, betul, betul. Jadi kalau dari situ sebetulnya itu masih ada yang berpikir jernih kan. Ya. Nah, masalahnya kan tafsir KPU terhadap putusan nomor 90 itu salah. Hmm. Kalau kita lebih dalam, sebetulnya mayoritas menginginkan agar
calon presiden dan wakil presiden itu adalah mantan gubernur, bukan betul, sampai betul. ke mantan wali Sampai wali kota, kota. Ya, ya. bupati. Jadi saya kira di situ kesalahan KPU di Ya, antaranya. oke. Jadi ini kita mesti ada semacam ya memberi satu, tentu kita masih berharap gitu ya, berharap pada Mahkamah Konstitusi, dan kedua memberikan keyakinan mereka bahwa mereka itu sekarang satu-satunya harapan publik, dan publik termasuk juga kalangan akademisi dan masyarakat sipil akan mensupport, akan berada di belakang mereka. Gitu kan sebenarnya tujuan dari amicus curiae ini ya Mas ya. Ya, ya Kang Ubed ya. Ya, ya Mas Hersu. Jadi kami sebetulnya menyediakan diri dengan Hmm, bangunan argumen ilmu pengetahuan yang kami miliki untuk hmm. menjadi sahabatnya hakim Mahkamah Konstitusi. Ya. Tentu Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi kan terbatas, Mas. Mhm, ya. Mereka-mereka bukan manusia sempurna. Hmm. Maka kita menyediakan diri untuk menjadi teman diskusi, memberikan masukan, Ah, dan memberikan analisis yang ya. objektif dari berbagai pihak dan pakar yang ada di dalam amicus curiae itu. Ya, dan itu memungkinkan ya, tidak akan dianggap mempengaruhi independensi dari majelis hakim. Saya kira di dalam konstitusi kita memungkinkan itu. Kan ini bagian dari partisipasi publik yang Hmm, memungkinkan hakim hmm, bisa mendengarkan seluruh partisipasi publik itu dan ya, dia ya. tetap independen. Kan pada akhirnya yang memutuskan mereka. Hmm, hmm, Kita hmm. tidak melakukan intervensi Tidak untuk mengambil cawe-cawe. keputusan, tetapi kita menjadi ya kita menjadi sahabat untuk Oke, berpikir jernih. Kira-kira baik, itu. baik. Oke, baik. Terima kasih Kang Ubed Badrun ya. Ya Mas, Ya, ya. Mudah-mudahan saja kita sama-sama tentu Mas Artu. berharap ini, karena ini saya kira pertaruhan besar buat masa depan bangsa kita ya. Ya, baik. Ya Mas. Terima kasih. Assalamualaikum Mudah-mudahan warahmatullahi. menjadi ini yang terbaik nanti. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.